Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Sulistiawati dengan NIM 191011250169 dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Febi Larissa, NIM 191011250241. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Ria Putri dengan NIM 191011250118. Ini saya akan memaparkan materi akuntansi keuangan lanjutan 2 yaitu untuk memenuhi tugas Akan menjelaskan mengenai laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali, dan satu atau lebih anak perusahaan entitas yang dikendalikan, seakan-akan entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau satu perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lain dan sebaliknya. Laporan konsolidasi tidak diperlukan apabila satu perusahaan tidak memiliki kontrol dan dengan perusahaan lain. Artinya, jika tidak memiliki hak kendali kontrol yang melebihi, maka mereka adalah badan usaha mandiri, artinya mereka masing-masing akan membuat laporan keuangan yang sendiri-sendiri dan tidak mungkin untuk digabungkan, ditambahkan, atau sejenisnya. Metode ekuitas atau equity method. Konsep dasar dari metode ekuitas pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai sesuatu penyertaan modal, sehingga jika aktiva bersih anak perusahaan berubah karena kegiatan operasionalnya, secara otomatis akan menyebabkan perubahan pada nilai investasi induk perusahaan. Data pencatatan investasi saham pada anak perusahaan dengan metode ekuitas didasarkan pada suatu anggapan investasi pada anak perusahaan sejajar dan sama dengan investasi pada perusahaan-perusahaan cabangnya. Jika tingkat kepemilikan perusahaan induk 20% sampai 50%, maka disarankan untuk menggunakan metode ekuitas. Dan untuk kepemilikan di atas 50% dapat menggunakan metode biaya atau ekuitas. Metode ekuitas digunakan oleh perusahaan induk dalam pencatatan investasi saham di perusahaan anak. Laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan anak mempengaruhi akun investasi saham. Jika laba, menambah akun investasi saham, dan jika rugi, mengurangi akun investasi saham. Demikian juga pembagian dividen dari perusahaan anak akan mengubah akun investasi saham. Pembagian dividen akan mengurangi akun investasi saham. Investasi saham. Perkiraan investasi saham perusahaan anak akan berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan adanya laba atau rugi atau pembagian individu. Piutang dividen. Perkiraan piutang dividen anak perusahaan timbul karena perusahaan mengumumkan dividen namun belum dibayarkan terhadap perkiraan ini harus dihapuskan apabila telah dibayarkan laba yang ditahan. Perkiraan laba yang ditahan induk perusahaan akan berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melapor adanya laba atau rugi semacam. Selain itu akan berubah karena adanya laba atau rugi milik induk perusahaan sendiri. Ilustrasi pencatatan investasi saham dengan metode ekuitas. Yang pertama itu pada waktu perusahaan induk memperoleh saham perusahaan anak investasi saham didebit, kas dikredit. Pada waktu perusahaan anak melaba, investasi saham didebit, pendapatan investasi dikredit. Pada waktu perusahaan anak merugi, kerugian investasi didebit, investasi saham dikredit. Pada waktu induk menerima dividen dari perusahaan anak, kas didebit dan investasi saham dikredit. Eliminasi dan penyesuaian pada kertas kerja konsolidasi. Eliminasi dan
Eliminasi akun investasi saham dan ekuitas. Eliminasi dilakukan pada akun-akun ekuitas yaitu modal saham, agio saham, dan laba ditahan pada perusahaan anak dan akun investasi saham pada induk yang berbentuk pada waktu terjadi akuisisi saham anak oleh induk. Kertas kerja konsolidasi, modal saham, laba ditahan, goodwill di debit. Untuk dikredit, investasi saham dan NCI. Di sini saya akan menjelaskan tentang eliminasi dan penyesuaian pada kertas kerja konsolidasi. Eliminasi akun pendapatan investasi. Pada metode ekuitas, perusahaan induk mengakui laba perusahaan anak dengan membukukan kenaikan pada akun investasi saham dan akun pendapatan investasi. Ketika laporan keuangan induk dan anak dikonsolidasi, maka ayat jurnal pembukuan tersebut dibatalkan atau dianggap tidak ada. Akun investasi saham dan pendapatan investasi dieliminasi atau disaling hapus. Kertas kerja konsolidasinya berikut: pendapatan investasi di debit, investasi saham di kredit. Mencatat eliminasi kenaikan investasi saham dan pendapatan investasi. Eliminasi akun dividen. Pada metode ekuitas, pada waktu perusahaan induk menerima dividen dari perusahaan anak, terjadi transaksi antar perusahaan dalam grup sehingga transaksi tersebut dianggap tidak ada jika dilihat secara gabungan. Tidak ada kas yang keluar dari grup atau masuk ke grup karena induk dan anak merupakan anggota grup. Karena itu, ketika laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak digabungkan, maka akun investasi saham dan akun dividen dieliminasi atau dihapus. Kertas kerja konsolidasinya, investasi saham PT anak ada di debit, NCI atau non pengendali di debit, dividen di kredit. Penyesuaian laba. Jika kepemilikan perusahaan induk atas perusahaan anak kurang dari 100%, misalnya 80%, dan tidak ada transaksi pendapatan dan beban yang terjadi di antara mereka, maka laba yaitu terdiri dari akun-akun pendapatan dan beban. Gabungan perusahaan anak dan induk merupakan laba bagian untuk perusahaan induk 80% ditambah laba perusahaan induk. Sedangkan laba bagian kepentingan non pengendali sebesar 100.000 dikali 10% sama dengan 20.000. Dialokasikan atau dikredit ke akun kepentingan non pengendali. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.